Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial membuat transisi dari motion menggunakan lagu Sahabat Jangan Lupakan Aku. Jadi buat kalian yang mau ngambil soundnya bisa cek linknya di deskripsi dan untuk overlaynya juga. So, sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe ya guys. BTW di sini aku udah nambahin teks, foto, dan langsung aja kita ke teks yang pertama. Dan udah aku tambahin thumbnail dulu. Thumbnailnya itu ada 3 detik dan kita mulai teksnya itu di detik 00.09. Kalian klik teksnya, kalian tambahkan efek dulu. Pertama-tama kalian ke blur, lalu tambahkan efek buram gerak atau motion blur, lalu tambahkan efek yang ada di warna dan cahaya. Namanya itu efek pemisahan RGB atau RGB split. Nah, di sini kalian ubah kekuatannya menjadi 0,03. Baru kalian keluar, kalian ke move dan transform. Ke transisi yang ketiga, kalian ke detik 2.00, lalu ke detik 2.20 tambahin keyframe, dan di detik terakhir. Nah, di detik 2.00 itu kalian besarin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di detik yang terakhir itu kalian kecilin aja, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu kalian keluar, kalian ke blending dan opacity, ke detik pertama, dan di detik 1.00 tambahin keyframe. Di detik yang pertama tuh kalian nolin, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lanjut ke fotonya, kalian klik fotonya, terus kalian tambahkan efek, kalian ke distorsi atau warp, lalu tambahkan efek ubin atau tailless, dan di sini mirrornya kalian aktifin, lalu klik titik 3 dan pilih salin efek. Terus kalian ke foto yang kedua, kalian klik efek. Bentar, ini nge-lag guys. Nah, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek, dan lakukan hal yang sama ke semua fotonya. Nah, kalau udah kalian tempel efek ubin atau tailless ke semua fotonya, kalian lanjut ke foto yang pertama, kalian ke move dan transform, lalu ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Keyframe awal itu kalian besarin, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Terus kalian keluar, tambahkan efek, kalian ke distorsi atau warp, lalu tambahkan efek reorientasi bidang 360. Nah, di sini efeknya kalian katasin. Terus kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya tambahin aja sampai 30. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di foto yang kedua tambahkan efek yang sama. Efeknya kalian katasin, pilih rotasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Bentar, ini keluar. Di awalnya kalian ubah lagi menjadi positif 30. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini aku mau nambahin overlay. Nah, ini overlaynya kalian klik dulu, baru tambahkan efek. Kalian ke distorsi atau warp, lalu tambahkan efek peta pemindahan kutub atau polar displacement map. Terus dari tengahnya atau frame centernya aktifin, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya tambahin sampai 20,0 derajat. Lalu kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di overlay selanjutnya tambahkan efek yang sama, yaitu peta pemindahan kutub.
Ingat dari tengahnya atau frame centernya aktifin. Lalu tambahin keyframe Golden di akhir. Di awalnya kalian kurangin aja menjadi negatif 20,0 derajat. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan di sini kalian tambahkan overlay yang sama lah. Kalau udah, klik overlaynya lagi, baru tambahkan efek. Kalian ke distorsi atau warp, lalu tambahkan efek patah pemindahan atau displacement map. Tambahin keyframe Golden di akhir. Di akhirnya tambahin aja sampai 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Dari tengahnya atau frame centernya aktifin. Terus ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama. Tambahin keyframe Golden di akhir. Di awalnya tambahin sampai negatif 80. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu dari tengahnya atau frame centernya aktifin. Nah, kali ini kita lanjut ke fotonya. Di fotonya ini kalian ke move and transform, ke transisi yang kedua. Tambahin keyframe aja di awal dan di akhir. Di akhirnya putar menjadi negatif 45. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu di detik 6.03 tambahin shape, fill screening, terus fullin dikit. Lalu pangkas di detik 7.02. Terus pilih shape-nya, mata-mata shape dan fotonya. Lalu pilih kotak yang di tengah. Lalu kembalikan ke posisi yang semula. Terus di sini kelompok atau maskingnya kalian ke move and transform, tambahin keyframe Golden di akhir. Dianya kalian geser ke kanan. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu kalian tambahkan efek ubin atau tailless. Di sini mirrornya kalian nggak usah aktifin. Jadi kayak gini. Terus ke foto yang selanjutnya, ke move and transform lagi. Di transisi yang kedua, tambahin keyframe Golden di akhir. Di awalnya putar menjadi positif 45 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu tambahin shape di detik 7.02. Kalian fill screening. Lalu zoom dikit dan pangkas di 7.29. Pilih mata-mata shape-nya dan fotonya, lalu pilih kotak yang di tengah atau yang kedua. Terus kembalikan ke posisinya. Kalau udah, kalian klik masking groupnya, ke move and transform, langsung aja tambahin keyframe Golden di akhir. Di awalnya kalian geser ke kiri, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus tambahkan efek ubin atau tailless, dan mirrornya nggak usah kalian aktifin. Kalau udah, aku tambahin overlay yang kayak gini. Klik overlaynya, tambahkan efek peta pemindahan, pilih yang Y, baru tambahin keyframe Golden di akhir. Di akhirnya tambahin aja sampai 150. Baru ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Di sini dari tengahnya atau frame centernya aktifin. Terus ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek peta pemindahan, pilih yang Y, tambahin keyframe Golden di akhir. Di awalnya kurangin menjadi negatif 90 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan dari tengahnya atau frame centernya aktifin. Terus kalian klik fotonya, kalian ke move and transform. Di transisi kedua, putar fotonya ke 90 derajat, no keyframe. Terus ke detik 7.29, tambahkan shape, kalian fill screening, terus fullin dikit atau zoom, lalu pangkas di detik 8.15. Pilih mata-mata masking groupnya dan fotonya, lalu pilih kotak yang kedua atau yang di tengah. Kembalikan ke posisi yang semula. Terus kalian klik masking groupnya, tambahkan efek ubin dulu atau tailless. Terus ke move and transform, ke transisi yang kedua. Ini kalian putar lagi menjadi negatif 90 derajat. Lalu kalian pilih yang ini. Kalian klik yang ini. Terus pilih gandakan satu layar. Nah, di foto yang di atas kalian tambahkan efek yang ada di matte maski. Nama efeknya itu efek usap atau wipe.
Di sini feedernya kalian tambahin menjadi 0,2. Terus akhirnya kalian kurangin menjadi 50,0. Kalau udah, tambahkan efek yang ada di distorsi atau warp, namanya efek reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin, lalu pilih yang B, tambahin keyframe dan di akhir. Gainnya tambahin aja sampai 40. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di foto yang di bawah tambahkan efek yang sama, itu reorientasi bidang. Efeknya katasin, pilih yang B, tambahin keyframe dan di akhir. Gainnya kurangin menjadi negatif 40 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, ini fotonya kalian pilih yang ini lalu gandakan satu layer. Nah, foto yang di atas sama, tambahkan efek usap atau wipe. Feedernya ubah dulu menjadi 0,2 derajat. Salah maksudnya. Ini fotonya kalian ke move and transform dulu, lalu ke transisi yang kedua putar juga menjadi negatif positif 90 derajat. Lalu tambahkan shape, fill screening, lalu kalian zoom, pangkas di titik 918, pilih masking shape-nya dan fotonya, lalu pilih kotak yang di tengah. Terus kembalikan ke posisinya. Lalu kalian putar menjadi negatif 90 derajat lagi. Baru tambahkan efek ubin atau tailless, gandakan. Nah, masking group yang di atas kalian tambahkan efek usap dulu dan feedernya ubah menjadi 0,2. Di sini akhirnya ubah juga menjadi 50,0. Baru tambahkan efek reorientasi bidang. Efeknya kan katasin, pilih yang B, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi negatif 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini yang di bawah tambahkan efek yang sama. Terus efeknya kalian katasin, pilih yang B, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kurangin menjadi negatif 50, positif 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Nah, kalau udah, overlaynya tuh yang kayak gini, kalian tambahkan efek yang itu peta pemindahan, pilih yang Y, tambahin keyframe dan di akhir. Dianya kurangin aja menjadi negatif 150. Negatif ya guys. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Dari tengahnya atau from centernya aktifin. Terus di overlay selanjutnya tambahkan efek yang sama. Dari tengahnya atau from centernya aktifin dulu, baru tambahin keyframe dan di akhir. Pilih yang Y. Di sini di awalnya kalian kurangin, tambahin menjadi negatif 120. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus, nah di sini overlaynya kalian tambahin overlay yang sama lagi di atasnya. Tambahkan efek yang sama, pilih yang X. Dari tengahnya atau from centernya aktifin, tambahin keyframe dan di akhir. Gainnya tambahin sampai 100 positif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Terus di overlay selanjutnya tambahkan efek. Dari tengahnya atau from centernya aktifin, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kurangin menjadi negatif 90 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu pilih fotonya. Fotonya ini tambahkan efek yang ada di distorsi or warp. Nama efeknya itu efek ubin putar atau tail rotate. Ukurannya itu kalian ubah menjadi 4,1. Terus X nya kalian kurangin menjadi negatif 150. Baru yang Y nya tambahin menjadi positif 150. Dan rotasinya nolin dulu, baru tambahin keyframe dan di akhir. Gainnya tambahin sampai 90,0 derajat. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus tambahin shape, kalian fill screening, lalu zoom, pangkas, pilih shape-nya, mata-mata shape-nya maksudnya, dan pilih fotonya, lalu pilih kotak yang di tengah itu. Kembalikan ke posisinya.
tambahkan efek ubin dulu di maskingnya, lalu ke move and transform. Di transisi yang kedua tambahin keyframe di awal dan di akhir, dianya putar menjadi positif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Udah, di foto yang selanjutnya tambahkan efek yang sama, itu tail rotate atau ubin putar. Dan di sini posisinya samain yang X negatif 150. Terus yang Y-nya positif. Y-nya positif 150. Dan ukurannya 4,1. Nah, di rotasinya itu kalian tambahin sampai 270,0 derajat, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir, dianya ubah menjadi 360,0 derajat. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di sini tambahkan shape, kalian fill screening, lalu zoom dikit, terus pangkas, pilih mata-mata shape-nya dan fotonya. Terus kalian pilih kotak yang di tengah. Terus di sini tambahkan efek ubin dulu di masking groupnya, lalu ke move and transform. Di transisi yang kedua tambahin keyframe di awal dan di akhir, di awalnya putar menjadi negatif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Bentar, ini kurvanya bukan yang kedua ya guys, yang ketiga maksudnya, maaf. Kalau udah, lagi tambahkan efek ukuran tekanan atau pulsa di masking groupnya yang ada di move atau transform. Itu di sini ukuran tekanannya yang frekuensinya nolin, seringnya tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir, dianya kurangin menjadi negatif 30, yang di awalnya nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus yang grow-nya nolin dulu, tambahin keyframe di awal dan di akhir, di awalnya tambahin aja sampai 1,30, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu klik titik 3, pilih salin efek. Ke foto yang selanjutnya klik efek, klik titik 3, tempel efek, dan lakukan hal yang sama sampai ke foto yang terakhir. Kalau udah, hasilnya bakal kayak gini. Dan tahap terakhir ke detik 5.19, tambahin shape, fill screening, lalu zoom, lalu pangkas, ubah color and fill-nya menjadi warna putih, ke blending dan opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhirnya nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Oke guys, sekian tutorial dari saya. Untuk contoh videonya bisa lihat di awal video aku tadi. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.